Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar. Saya Putri Rizka Ayu Lestari. Saya Syifa Rahmafari. Saya Vina Rahmawati Lestari. Dan saya Munawara. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat Hidayat selaku dosen pengatur dasar-dasar jurnalistik. Menurut kakak, bagaimana kita dapat menyeimbangkan kecepatan jurnalisme digital dengan kualitas dan akurasi berita? Apakah kecepatan harus selalu diutamakan? Baik, menurut saya, kecepatan penting dalam jurnalisme digital karena publik menuntut informasi real time. Namun, kualitas dan akurasi tetap harus menjadi prioritas utama. Media bisa menyeimbangkan keduanya dengan cara yang pertama, menerapkan sertifikasi cepat. Yang kedua, menggunakan update berita bertahap. Segera rilis versi awal dengan catatan informasi sementara, lalu perbarui setelah data lengkap. Yang ketiga, membangun tim redaksi digital yang khusus menangani validasi data dengan cepat. Jadi, kecepatan boleh diutamakan, tapi tidak boleh mengorbankan kebenaran. Oke, terima kasih Kak. Halo Kak. Halo. Apa sih peran media sosial dalam membentuk opini publik? Dan bagaimana jurnalisme harus beradaptasi dengan kekuatan platform ini? Baik, menurut saya media sosial itu punya peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik karena jadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Jurnalisme harus beradaptasi dengan cara yang pertama menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita kredibel dan eduktif, bukan sekedar mengejar viralitas. Dan yang kedua, berinteraksi langsung dengan audiens untuk membangun kepercayaan dan transparansi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, memanfaatkan algoritma dan tren platform untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa kehilangan nilai jurnalistik. Intinya, media sosial bukan hanya ancaman, tetapi alat strategis untuk memperkuat pengaruh jurnalisme yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih Kak. Iya Kak. Halo Kak. Halo. Aku mau nanya nih, Ya. bagaimana media berita dapat membangun kembali kepercayaan publik di tengah krisis disinformasi dan polarisasi politik? Oke, baiklah saya akan menjawab. Media harus menunjukkan bahwa mereka independen, transparan, dan akurat. Nah, caranya yang pertama dengan menampilkan sumber berita secara jelas dan menjelaskan proses verifikasi. Yang kedua, melawan disinformasi dengan rubrik khusus cek fakta atau kolom klarifikasi. Yang ketiga, menjaga netralitas, tidak berpihak pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Yang keempat, melibatkan publik lewat diskusi terbuka dan ruang tanya jawab. Nah, dengan begitu media bisa perlahan memulihkan kepercayaan publik dan menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan di tengah banjir hoaks. Itu saja. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.